Yang saya hormati rekan-rekan guru SDN Bogor 1 dan penjaga keamanan SDN Bogor 1 yang saya hormati pula. Hari ini saya akan mendefinisikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelumnya pasti ada Bapak Ibu guru sebelumnya sudah bisa membaca di PMM juga ada topik tentang disiplin positif. Kemudian yang pertama ini adalah tentang saya. Kalau misalnya Bapak Ibu yang belum punya nomor HP saya silakan disimpan terlebih dahulu. Nah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang hari ini kita akan belajar tentang 6 materi. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma, stimulus respon, lawan tentang teori kontrol. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah ini adalah yang dulu pertama itu adalah teori tentang stimulus respon. Bisakah kita mengontrol seseorang? Dalam hal ini tanda kutipnya adalah murid. Nah, yang pertama adalah tentang stimulus respon. Teori yang pertama itu mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian berkembang lagi dengan teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dunia dimaksud di sini adalah tentang dunia berkualitas. Yang kedua, stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, stimulus responnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Tapi teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian selanjutnya ada saya bisa mengontrol orang lain, tetapi teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya yaitu kolaborasi atau kerjasama dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, kalau stimulus respon itu modelnya berpikir menang atau kalah. Tapi untuk teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Jadi kalau dulu itu teorinya tentang stimulus respon, yang artinya adalah stimulus itu adalah rangsangan dan respon itu adalah tanggapan. Kalau dulu identik dengan guru itu sebagai kontrol. Tapi seiring zaman, teori kontrol itu adalah ada pada siswa itu sendiri. Jadi pengendali yang mengontrol siswa itu adalah dia sendiri, bukan guru, seperti itu. Selanjutnya adalah tentang budaya positif. Pasti Bapak Ibu sudah pernah mendengar dan sudah tahu apa sih budaya positif itu. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai. Di sini ada nilai universal. Kemudian ada keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak kepada murid. Tentunya dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu pengertian dari budaya positif. Nah, ini adalah apa itu disiplin. Nah, pasti Bapak Ibu semua sudah tahu arti dari disiplin. Disiplin itu adalah identik dengan aturan-aturan, identik dengan tata tertib. Jadi sebenarnya disiplin itu artinya apa? Yaitu sikap atau kemampuan untuk taat dan mengendalikan diri agar mematuhi aturan yang telah dibuat atau disepakati bersama. Itu yang namanya disiplin. Ini yang pertama, disiplin positif. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin dari diri atau yang disebut dengan motivasi internal. Jika tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, maka harus ada yang namanya motivasi eksternal, yaitu motivasi dari luar.
Kemudian disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Itu namanya disiplin positif. Jadi disiplin positif ini jadi ada kesadaran diri dari siswa itu sendiri. Yang tadi dibahas nilai-nilai itu apa saja? Nilai-nilai kebajikan, nilai yang sudah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang pertama kita marak-maraknya yaitu profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian yang kedua yaitu ada organisasi ibu, primary youth program atau PYP. Itu ada nilai-nilai kebajikannya, misalnya seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga ada yang namanya keterampilan hidup, misalnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari kita. Jadi disiplin positif itu bisa berasal dari nilai-nilai yang diyakini. Misalnya berasal dari profil pelajar Pancasila atau berdasarkan ibu atau keterampilan hidup. Itu yang dinamakan nilai-nilai kebajikan. Disiplin yang keliru, disiplin biasanya dikaitkan dengan kontrol atau pengendali. Di sini adalah kendalinya yaitu guru. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Kemudian yang kedua itu kebanyakan orang yaitu guru akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, yaitu teratur dan kepatuhan. Jadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah itu adalah disiplin yang keliru. Yang ketiga dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu adalah disiplin yang keliru. Disiplin yang benar yaitu disiplin itu berasal dari diri sendiri. Jadi yang mengontrol kita untuk melakukan perubahan perilaku itu adalah kesadaran diri, bukan orang lain. Nah ini selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diani Gosen. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini misalnya adalah seorang murid mengerjakan tugas karena takut kalau tidak mengerjakan tugas itu akan mendapatkan hukuman. Nah itu misalnya mengerjakan tugas karena takut kalau tidak mengerjakan tugas dia takut untuk mendapatkan hukuman. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya seperti ini. Ada misalnya murid mengerjakan tugas tapi dia karena motivasinya mendapatkan hadiah atau imbalan atau pujian dari guru. Itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini artinya apa? Misalnya, dia itu murid sudah sadar, oh dia itu tugasnya adalah sebagai murid, ya kewajibannya adalah belajar. Maka dia mengerjakan tugas itu karena dia sendiri, bukan karena dia takut untuk hukuman, ataupun dia mengerjakan tugas karena imbalan atau penghargaan dari guru, seperti itu. Kemudian ini ada 3. Yang pertama ada hukuman, yang kedua ada konsekuensi atau sanksi, yang ketiga adalah restitusi. Dulu itu ada yang sering sekali itu berkenaan dengan hukuman. Dan hukuman sendiri itu adalah bersifat negatif. Biasanya menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata menghardik. Misalnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, jadi di sini itu modelnya paksaan. Itu hukuman. Jadi hukuman itu datangnya tiba-tiba. Tidak ada kesepakatan antara guru
dengan murid. Itu namanya hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi atau sanksi. Ini bersifat netral. Misalnya ada kata-kata melakukan apa yang saya katakan. Ini menggunakan stimulus respon. Jadi ada yang pengontrolnya, yaitu guru. Jadi misalnya anak itu mengerjakan tugas. Ada tugas, kemudian gurunya berkata seperti ini. Nah, ini ada tugas, nanti dikerjakan. Dan apabila tidak dikerjakan, nanti tak suruh menulis 10 kali. Misalnya seperti itu. Itu adalah konsekuensi atau sanksinya. Kemudian yang ketiga, ini adalah yang baru, teori yang baru, yaitu tentang restitusi. Restitusi itu bagaimana siswa itu yang gagal bisa kembali ke kelompoknya dengan sukses, dengan lebih kuat lagi. Itu namanya restitusi. Kemudian sifatnya itu positif, dan apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi restitusi ini biasanya menggunakan segitiga restitusi, nanti ada di selanjutnya. Kemudian ada teori kontrolnya. Jadi restitusi ini jika anak membuat kesalahan, dia bisa memperbaikinya, dia bisa mencari solusi seperti itu. Itu namanya restitusi. Nah, ini adalah pertama, hukuman tadi bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian kedua, ada anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Yang ketiga, hukuman bersifat satu arah. Jadi yang membuat itu adalah guru itu sendiri. Kemudian murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, ada hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid. Misalnya hukuman itu tidak hanya secara fisik saja, secara verbal pun itu juga termasuk hukuman. Misalnya membentak-bentak murid dengan kata-kata kasar, itu juga termasuk hukuman verbal. Kalau hukuman non verbal itu salah satunya adalah fisik, misalnya menjewer, mencubit, menendang. Nah, itu termasuk juga hukuman fisik. Selanjutnya itu ada konsekuensi atau sanksi. Nah, ini yang pertama adalah konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, jadi ini sudah ada kesepakatan antara murid dan guru tadi. Kalau misalnya tidak mengerjakan sesuatu, si muridnya sudah tahu sanksinya itu apa. Yang kedua, sudah disebahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi konsekuensinya ini siswa sudah tahu sanksinya apa jika melanggar suatu kesepakatan. Tapi kalau hukuman itu tiba-tiba. Jadi tidak ada kesepakatan terlebih dahulu dengan murid. Yang ketiga, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi itu biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, maka batas waktu yang diberikan adalah murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya kalau ada siswa tidak mengerjakan tugas, misalnya sampai 3 kali, dia harus belajar di luar kelas. Nah, itu namanya konsekuensi. Nah, ini ada quizzes Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa join quizzes di Google. Nah, join quizzes Bapak Ibu bisa klik di Google. Join quizzes, nanti terus kemudian Bapak Ibu klik for student. Ini terus nanti masukkan kodenya. Nah, ini adalah kodenya 043349. Di Google silakan diklik join quizzes.
nanti di dalam kuis nanti ada Bapak Ibu hanya memilih hukuman atau konsekuensi. Seperti itu. Jadi nanti ada beberapa contoh soal. Tinggal Bapak Ibu memilih konsekuensi atau memilih hukuman. Jadi yang sesuai itu yang mana? Ini yang sudah masuk adalah Pak Mukti, Zainal Mukti. Monggo Bapak Ibu yang lain bisa bergabung di join quiz. Ini ada lagi yang sudah bergabung, Pak Samsudin Dwi Sutresno. Kemudian ada Bu Risma, ketiga Ibu sudah masuk. Nah, ada Pak Oi. Nah, Pak Oi masuk. Terus ada Bu Nur Kusuma Astuti. Ada masuk juga. Kodenya ini Pak, atas 043349. Bu Endang juga sudah masuk. Guru sudah masuk. Sudah ada Bu Eni Nurmaina, Pak Sutresno, Pak Oi, Bu Nur Kusuma Astuti, Bu Endang Rumiati, Pak Zainal Mukti, Pak Dwi Samsudin, dan Bu Risma Ersa. Ini saya sudah klik mulai ya. Nah, 1, 2, 3.
Sutresno dan yang ketiga Pak Dwi. Nah, nanti bisa bisa saling bergeser ya nanti. Jadi nomor 1 tuh kalau nomor 1 enggak. Jadi nanti ada ketepatan dan kecepatan dalam menjawab. Dan selesai? Sudah selesai semua Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah semua Bapak Ibu? Sudah? Nah, sudah. Ini adalah yang pertama, peringkat yang pertama. Nah, ini. Nah, nomor 1 ada Zainal Mukti. Yang nomor 2 ada Bapak Sutresno. Dan yang ketiga adalah ada Pak Samsudin Wisnu. Monggo tepuk tangan buat terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam mengikuti kuisis. Kita lanjutkan tadi ya. Nah, ini tadi murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Nah, hukuman ya. Pokoknya yang memberatkan untuk siswa itu hukuman. Nah, ini juga lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul sekali. Yang selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, yaitu konsekuensi. Nah, ini selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan tertentu. Jadi semua usaha yang terbaik yang kita lakukan dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini yang paling penting, yang paling nomor 1 ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Artinya apa? Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya adalah kesehatan, rumah, makanan, itu adalah yang termasuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang atau belonging ini. Kemudian artinya apa? Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi ini misalnya adalah ada siswa di ruangan di dalam kelas itu, ada siswa yang dia itu pengen diperhatikan, dia itu pengen dicintai dan dikasih sayang. Nah, itu salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia yang ada pada murid. Yang kedua adalah penguasaan. Penguasaan di sini itu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, terampil, diakui, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini misalnya terjadi pada siswa, misalnya di dalam kelas itu siswa merasa pintar sendiri. Jadi kalau misalnya ada ulangan, siswa yang pintar tadi mendapatkan nilai 100, terus kemudian ada siswa yang di bawahnya mendapatkan misalnya 50. Jadi dia tuh merasa hebat dan dia meremehkan temannya yang mendapatkan misalnya 50 tadi. Itu dia merasa hebat dan merasa pengen diakui, oh saya ini pintar di dalam kelas ini, gak ada yang menandingi. Itu namanya penguasaan. Yang ketiga, yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini misalnya siswa itu di dalam kelas misalnya kurang memperhatikan guru dan dia itu seenaknya bermain sendiri, itu tergolong dalam kebebasan karena dia itu pengen bebas, tidak terikat di dalam misalnya dalam
tertawa. Ini biasanya anak itu bisa menjahili teman. Nah, untuk bermain bersama di dalam kelas itu juga termasuk dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya itu ada posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu yang mengendalikan. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum tadi sudah dibahas ya, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah, yaitu menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini biasanya kalau misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan, itu seorang guru itu seperti gini, kamu tuh nggak kasihan sama guru ya? Guru udah capek-capek dan mengajar. Nah, itu juga termasuk kita dalam membuat orang merasa bersalah. Jadi siswa itu langsung, oh iya ya, nah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah teman. Teman di sini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya dalam murid melakukan kesalahan, tapi si guru tadi itu menggunakan kata-kata sepantaran dengan teman. Jadi menggunakan kata-kata yang biasa seperti dengan teman. Itu namanya 5 posisi kontrol yang teman. Jadi misalnya ada siswa yang salah, oh cah ayu cah buatan kok melakukan kesalahan ibu yura pangantus toyo. Nah, menggunakan kata-kata sehari-hari itu namanya posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat adalah monitor atau pemantau. Jadi ini mengawasi perilaku berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Ini misalnya dalam siswa melakukan kesalahan, guru sebagai pemantau. Jadi pemantau di sini artinya mengingatkan kalau kamu melakukan kesalahan atau pelanggaran, kamu tahu konsekuensinya itu apa. Nah, itu sebagai pemantau. Yang terakhir ada manajer. Manajer berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Di sini manajer itu tugasnya adalah bukan sebagai kontrol kamu harus ini dan kamu harus itu, tidak. Manajer ini adalah menjembatani siswa, memfasilitasi siswa itu untuk bersama-sama mencari solusi ketika siswa itu dalam masalah. Nah, ini misalnya penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau posisi kontrol yang pertama tadi penghukum. Nah, misalnya tipe guru penghukum. Kamu tidak memakai topi, kamu tidak pakai dasi, langsung lari lapangan 2 kali putaran. Nah, itu sebagai tipe guru penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ini biasanya tadi sudah berapa kali diberitahu, kenapa kamu selalu membuat kecewa ibu? Nah, ini membuat merasa bersalah. Yang ketiga ada teman, sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali tolong jangan diulangi lagi ya. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat ada pemantau. Pemantau di sini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, itu namanya pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Manajer di sini, apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi kalau guru sebagai manajer itu menetapkan identitasnya dulu dengan menanyakan apa kesalahanmu. Jadi tidak harus change anak itu berbuat salah. Kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu sebagai posisi kontrol manajer. Nah, ini mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Kalau dulu itu namanya peraturan kelas. Peraturan itu adalah tata tertib yang harus dipatuhi, yang harus ditaati. Tapi sekarang peraturan kelas berubah yang menjadi keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu yang pertama adanya nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama tadi. Misalnya ada 6 dimensi profil wajar Pancasila, kemudian tadi ada ibu, terus kemudian ada keterampilan hidup tadi. Itu nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Jadi kalau ada keyakinan kelas, jadi siswa itu adalah adanya kesadaran dari dalam diri atau motivasi secara intrinsik.
Yang ketiga, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Ciri-ciri dari keyakinan kelas yang pertama adalah keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal dan positif. Jadi keyakinan kelas itu bukan yang negatif. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Itu nanti bisa dijelaskan, disingkat dengan menjaga kebersihan. Yang kedua, tidak terlalu banyak supaya mudah diingat. Jadi tidak terlalu banyak. Misalnya selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Seperti itu. Kemudian dapat diterapkan di kelas tersebut. Kemudian semua anggota kelas berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini harus ada curah pendapat dari siswa. Kemudian guru menindaklanjuti. Nah, ini ada proses pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi siswa itu di dalam kelas diskusi bersama-sama dengan guru untuk membentuk kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu kita harus membuat yang namanya dengan keyakinan kelas dan harus disepakati. Nah, salah satunya adalah dengan curah pendapatnya siswa. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas. Setelah tadi siswa yang berpendapat kemudian dicatat di papan tulis atau di kertas. Kemudian ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat dan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Karena keyakinan kelas itu, kalau bahasa anak itu yang pertama namanya peraturan kelas. Jadi bahasanya masih bahasa anak. Jadi tugasnya seorang guru. Jadi peraturan kelas menjadi kalimat positif, menjadi kesepakatan kelas, dan yang terakhir terbentuklah yang namanya keyakinan kelas. Kemudian semua warga kelas, siswa dan guru dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas. Jadi ketika curah pendapatnya siswa, kemudian guru sudah meninjau ulang, jadi siswa itu bisa menandatangani. Ini dalam artian sudah menyepakati keyakinan kelas. Dan jangan lupa yang terakhir, keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat. Jadi sewaktu-waktu ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, bisa dilihatkan, oh kamu itu ternyata melanggar keyakinan kelas yang ini, begitu. Nah, ini misalnya dokumentasi saya dulu pas membuat aksi nyata di PMM, kan itu ada disiplin positif. Nah, ini yang pertama adalah saya tanyakan pendapatnya murid dulu. Kemudian yang kedua, siswanya menulis kesepakatan kelas. Ini saya bagikan kertas dulu itu. Kemudian mengelompokkan keyakinan kelas yang tadi peraturan kelas, kemudian jadi keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya siswa maju ke depan untuk menulis keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan tidak lupa untuk menandatanginya, entah itu siswa ataupun guru. Ini yang ketiga, tapi sudah ada hukuman, konsekuensi. Selanjutnya adalah restitusi. Ini yang penting bagi Bapak Ibu guru untuk mengetahui restitusi itu apa. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika ada murid yang salah atau melanggar aturan atau kesepakatan, itu tidak langsung menjudge murid itu salah, harus dihukum. Tidak. Jadi ternyata itu ada teori-teori tertentu dalam menghadapi siswa yang bermasalah, supaya nanti siswa itu tidak trauma atau tekanan seperti itu. Jadi harus ada restitusi supaya siswa itu meski melakukan kesalahan, dia itu bisa memperbaikinya dan bisa diterima di kelompoknya sendiri, seperti itu. Itu namanya restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Tapi kalau yang sebelumnya kan ada hukuman, konsekuensi, itu kan untuk menebus kesalahan. Tapi kalau restitusi itu untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah
ketiga, resolusi adalah tawaran, bukan paksaan seperti hukuman. Jadi resolusi itu adalah tawaran. Jadi siswa itu ditawarkan solusi, kemudian sama-sama dengan guru untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya ada resolusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya dalam. Jadi siswa itu sadar dia melakukan kesalahan dan dia memperbaiki kesalahannya itu benar-benar sadar ada dalam dirinya. Itu termasuk ke dalam motivasi intrinsik. Selanjutnya ada mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kan ada beberapa kebutuhan dasar. Ada misalnya bertahan hidup, kemudian ada rasa kasih sayang dan cinta tadi. Nah itu siswa itu termasuk membutuhkan kebutuhan dasar yang bagaimana, yang apa. Nah, kita analisis dulu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik dibandingkan dengan teori-teori yang tadi. Ada hukuman, terus kemudian ada konsekuensi. Ya, restitusi ini adalah cara yang paling baik untuk menangani masalah pada siswa. Kemudian restitusi ini adalah menguatkan, bukan melemahkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, resolusi mengembalikan murid pada kelompoknya. Ini yang paling penting ya. Ada kan kalau anak melakukan kesalahan, terus dia takut kepada teman-temannya, takut kalau dibully, takut kalau dijelek seperti itu. Tapi kalau restitusi ini, dia itu mengembalikan murid itu sukses kembali, lebih kuat kembali. Itu yang namanya restitusi ini. Jadi dalam penerapan segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi pertama-tama kalau ada siswa yang salah, itu tidak langsung memarahi siswa. Oh kamu ini benar-benar bocah, kawan. Nah kan bukan seperti itu. Jadi kita menstabilkan identitas dulu. Dengan cara bagaimana? Ya ditanya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nggak kamu sendiri. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, itu ada validasi tindakan yang salah. Jadi siswa itu melakukan suatu kesalahan, itu pasti ada alasan dan tujuannya. Nggak serta-merta melakukan kesalahan seenaknya sendiri, tidak. Pasti ada alasan dan tujuannya. Itu yang dinamakan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, misalnya dalam kelas atau sekolah tersebut pasti sudah memiliki keyakinan. Jadi diingatkan lagi, nilai-nilai apa yang perlu kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah segitiga restitusi. Nah, ini tadi menstabilkan identitas. Ciri-cirinya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Tadi ini mencari alasan dan tujuannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan tadi. Apa nilai-nilai umum yang kamu telah sepakati? Apa bayangkan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah ini kita sama-sama praktek untuk membuat keyakinan kelas gitu Bapak Ibu. Jadi di meja Bapak Ibu semua itu sudah ada namanya sticky note, ada berwarna-warni dan sama ada spidol. Nanti silakan Bapak Ibu untuk menuliskan peraturan, hanya satu peraturan saja di sticky note itu tadi, satu saja. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa tambah di sini. Nanti kita sama-sama membuat keyakinan kelas yang disepakati. Oke, jadi Bapak Ibu membuat satu peraturan saja. Misalnya peraturannya apa? Datang tidak telat. Nah, jadi kalau peraturan ini masih menggunakan kata-kata anak di bahasa sehari-hari anak. Nah, semoga Bapak Ibu bisa membuat satu peraturan kelas saja. Kalau sudah nanti bisa ditempelkan di post-it ini.
ada lemnya ini berada di bawah ya Bapak Ibu, nanti supaya bisa ditempel ke post-it. Kan ini ada lemnya. Satu saja. Peraturan dari Pak Les yaitu buang sampah pada tempatnya. Tidak apa-apa Pak, sama tidak apa-apa, nanti kan dikelompokkan sesuai keyakinan kelas yang sama itu yang mana. Ini juga dari Pak Les, dari membuang sampah pada tempatnya. Ini yang penting juga dalam lingkungan sekolah itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah ini penting juga menjaga kebersihan kelas. Berbicara dengan sopan. Nah, peraturan dari Pak Dwi, berbicara dengan sopan. Dari Bu Risma tidak boleh mengejek teman. Pas ini Bu Ida, jangan bicara kotor. Nah. Dari Bu Eni, memakai seragam lengkap bersih dan rapi. Ayo, masih ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah mencurahkan pendapatnya tentang peraturan kelas. Yang pertama ini ada buang sampah pada tempatnya, kemudian ada menjaga kebersihan kelas, berbicara dengan sopan, membuang sampah pada tempatnya, jangan berbicara kotor, tidak boleh mengejek teman, memakai seragam lengkap bersih dan rapi, dan yang terakhir adalah parkir sepeda yang teratur. Nah itu adalah peraturan-peraturan kelas. Kemudian kita ubah ke keyakinan kelas. Jadi kita kelompokkan dulu mana yang satu, misalnya satu nilai yang sama. Misalnya di sini adalah buang sampah pada tempatnya. Jadi sama dengan menjaga kebersihan kelas. Kemudian ini juga sama membuang sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira keyakinan kelas yang cocok untuk buang sampah pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya itu adalah menjaga kebersihan. Ingat kalau keyakinan kelas itu adalah singkat, jelas dan mudah diingat. Tentunya menggunakan nilai-nilai universal tadi. Menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh mengejek teman. Nah, di sini ada yang menjaga kerukunan. Ini sama dengan tidak boleh mengejek teman. Nah, ini kita keyakinan kelasnya adalah bisa menjaga kerukunan itu sendiri juga bisa. Atau saling menghargai dan menghormati itu juga bisa masuk keyakinan kelas. Kemudian di sini ada memakai seragam lengkap, bersih dan rapi. Ini kira-kira keyakinan kelas yang pas, yang cocok dengan memakai
bersih dan rapi apa? Berpakaian rapi atau kerapian bisa. Nah, berpakaian rapi. Kemudian di sini berbicara dengan sopan. Nah, ini juga sama tadi. Sopan santun. Kemudian parkir sepeda yang teratur. Nah, ini juga masuk keyakinan kelas, yaitu ketertiban juga bisa. Dan yang terakhir, jangan berbicara kotor. Ini masuk sopan santun ya. Nah, jadi kita tentukan, kita kelompokkan ada 1, 2, 3, 4, 5 keyakinan kelas yang sudah disepakati antara kita semua, yaitu yang pertama adalah menjaga kebersihan. Tadi ada buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas. Yang kedua ada saling menghormati antar teman. Kemudian ada yang berpakaian rapi, sopan santun dan ketertiban. Misalnya kita sebagai guru harus kita memberikan pertanyaan kepada murid, apakah kesepakatan ini bisa disepakati? Bisa. Kalau bisa, nanti setiap anak itu tanda tangan di bawahnya. Jadi misalnya guru. Nah, itu tanda tangannya. Nah, seperti itu. Jadi adanya kesepakatan guru dan murid. Ini nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di kelas, bisa dibuat aksi nyata di disiplin positif di PMM. Itu ada. Dari refleksi kita hari ini, karena Ki Gajah Dewantara itu bibit akan berkembang dengan baik jika tanahnya pun juga baik. Jadi sekolah yang memiliki budaya positif akan membuat siswa memiliki disiplin diri sehingga tercipta siswa yang merdeka. Terima kasih. Nah, jadi terima kasih untuk Bapak Ibu guru semua yang meluangkan waktunya hari ini kita belajar bersama. Tentunya saya sebagai yang memaparkan pasti ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, siap menerima pelajaran Bu. Nomor 1, nomor 2, oke. Nomor 3, semangat. Nomor 4, konsentrasi. Nomor 5, tidak belajar. Nomor fokus, melihat, mendengar, berpikir, oke. Sudah siap belajar ya? Ya. Nah, ini kita akan membentuk keyakinan kelas supaya kelas kita itu aman, nyaman, menyenangkan, bersih. Nah, kita membuat peraturan kelas 7. Betul. Nah, di sini nanti Bu Lisa akan membagikan namanya sticky note yang berwarna-warni. Coba kalian tulis peraturan kelasnya apa, ya. Jadi satu sticky note itu satu peraturan kelas, paham ya? Nanti kalau sudah silakan ditempel di depan di sini, ya. Jadi satu orang membuat 2 peraturan kelas, paham? Silakan ditulis mulai dari sekarang. Nanti kalau sudah ditempelkan di depan, yuk. Supaya peraturan
itu kita sama kali bersama-sama. Yo, kita lakukan kelasnya. Jangan lupa ditulis namanya. Ya, akan tulis nama. Satu sedikit bawah, satu peraturan kelas. Ya, kalau sudah boleh ditempel di depan. Nah, lanjut, ada yang sudah selesai? Peraturan kelas. Yang sudah boleh ditempelkan di depan. Satu kertas satu saja. Satu saja. Jadi apa namanya? Ini belum apa-apa. Itu berarti yang bisa nanti juga. Ya sama bisa. Terus. Perkenalkan, nama saya Rizky Eka Pratama dari kelas 4. Saya senang sekali diajak Ibu Lisa Novitarini untuk membuat keyakinan kelas dan untuk bisa melatih tanggung jawab. Rizky, saya mendapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar dengan Gusta ya? Iya Bu, kesal sih. Kenapa kesal? Agusta terus-menerus menyontek hasil pekerjaanku Bu. Tugasku dicontek terus Bu. Nah, wajarlah kalau kamu merasa kesal. Jika ibu berada di posisi kamu, pasti ibu juga kesal. Lalu apa yang kamu lakukan dengan Agusta? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki. Tanpa saya sadari, saya menggebrak meja Bu. Oh, pasti kamu melakukan seperti itu pasti ada alasannya kan? Iyalah Bu, masa saya diam saja? Kan saya sudah susah payah mengerjakan soal tersebut. Masa dicontek begitu saja? Agusta tidak mau berusaha sendiri. Wajarlah kamu merasa begitu. Karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Agusta. Ibu menghargai kamu. Tapi kamu tidak boleh berbuat lebih buruk lagi dari hal itu. Misalnya memukul Agusta.
Sekarang coba kamu pikirkan, apakah marah-marah sampai dengan menggebrak meja itu sesuai dengan keyakinan-keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas kita mana yang kamu sudah langgar? Saling menghormati dan menghargai antar teman, Bu. Nah, betul sekali. Menurut kamu, saling menghargai dan menghormati teman itu sangat penting tidak? Penting, Bu. Terus, menurut kamu, keyakinan apa yang kamu lakukan saat kamu marah? Harus